Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan olehnya. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Abdul Aziz Sutadi dari kelas IAT 6B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh mufasir Indonesia, yaitu Tengku Hasbi. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah kajian kitab tafsir Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Naimin. Nah, siapa sih Tengku Hasbi itu? Nama lengkap Tengku Hasbi adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Ia dilahirkan pada 10 Maret 1904 di Loksmawe, Aceh Utara. Nah, ayahnya bernama Al-Hajj Tengku Muhammad Hussein bin Muhammad Su'ud, seorang ulama tersohor yang memiliki sebuah pesantren dan seorang qadhi. Ibunya bernama Tengku Amrah, putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan qadhi Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh pada masa itu. Nah, ayahnya adalah keturunan ke-36 dari Abu Bakar As-Siddiq, yang berarti leluhurnya berasal dari Mekah dan menetap di India pada akhirnya ia merantau ke kawasan Nusantara dan menetap di Samudra Pasai pada abad ke-13. Nah, hal inilah kemudian yang menjadikan nama Muhammad Hasbi berubah menjadi Hasbi As-Siddiqi, yang merupakan keturunan ke-37 dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ia masih muda, ia bepergian ke luar negeri untuk menimba ilmu di berbagai pondok pesantren di wilayah Aceh. Untuk pertama kalinya, ia membaca Al-Quran di sebuah pondok pesantren Tengku Abdul Cik di Peyung. Nah, di sanalah ia banyak belajar tentang nahwu dan juga soroh. Dan ia kemudian melanjutkan pendidikannya di pesantren Tengku Cik di Bluk Bayu, dan pesantren lainnya menjadi langkah Tengku Hasbi menimba ilmu pengetahuan. Nah, setelah menyelesaikan studi agamanya di kota kelahirannya dan kemudian pada tahun 1926, ia melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Pada tahun 1928, ia telah memimpin sekolah Al-Irsyad di Loksmawe sebagai pendidik, dan selain itu ia juga giat melakukan dakwah di Aceh dalam rangka mengembangkan paham pembaharuan serta memberantas syirik, bid'ah, dan wafat. Dan sebagai seorang pemikir yang banyak mengarahkan pikirannya dalam bidang hukum Islam, maka pada zaman penjajahan Jepang, ia diangkat menjadi anggota pengadilan agama tertinggi di Aceh. Nah, di samping itu, ia juga aktif dalam bidang politik dan menjadi anggota konstituante pada tahun 1930. Akan tetapi, karirnya dalam bidang politik tidak diteruskan. Nah, setelah menyelesaikan jabatannya sebagai anggota konstituante, ia lebih banyak bergelut dalam dunia pendidikan. Nah, dari sinilah Abu Bakar Aceh Disinilah oleh Abu Bakar Aceh, Hasbi diperkenalkan dengan Wahid Hasyim yang menjabat sebagai Menteri Agama pada waktu itu. Kemudian pasca Perang Kemerdekaan, Kemenak RI mendirikan PT AIN di Yogyakarta itu di tahun 1951. Kemudian Tengku Hasbi ditarik oleh Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga dosen. Nah, tercatat juga bahwa Tengku Hasbi As-Siddiqi juga salah satu tokoh pendiri PT AIN Yogyakarta yang kemudian menjadi IAIN Sunan Kalijaga. Nah, pada tahun 1960 beliau diangkat sebagai guru besar di IAIN Sunan Kalijaga. Dari gelar yang disandangnya itu, beliau banyak diamanahi jabatan dalam waktu yang bersamaan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, sedangkan karya ilmiahnya dalam bidang tafsir dan ulumul Quran antara lain ada tafsir Al-Quranul Majid atau tafsir An-Nur 30 juz, kemudian mukjizat Al-Quran, kemudian media pokok dalam menafsirkan Al-Quran, kemudian ada juga terjemah Al-Quran yang merupakan karya bersama Lajnah Penerjemah Al-Quran Departemen Agama. Kemudian dalam bidang hadis diantaranya ada 2002 Mutiara Hadis, sejarah dan pengantar ilmu hadis, kemudian koleksi hadis-hadis hukum Ahkamun Nabawiyah, kemudian perjuangan perkembangan hadis. Nah, setelah perjalanan yang begitu panjang yang dilewati oleh Tengku Hasbi As-Siddiqi, akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir dalam usia 71 tahun, tepatnya pada Selasa 9 Desember 1975, sewaktu beliau berada di karantina persiapan pemberangkatan untuk ibadah haji bersama istrinya. Nah, jenazahnya dimakamkan di pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Nah, kita berbicara tentang sejarah penulisan kitab tafsir yang ditulis oleh Tengku Hasbi.
Sepanjang hidupnya Tengku Hasbi menghasilkan dua tafsir yang terkenal, yaitu ada tafsir An-Nur, kemudian juga tafsir Al-Bayan yang penulisannya selesai pada tahun 1966. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 2002 atas permintaan dari masyarakat itu dicetak untuk kedua kalinya oleh Pustaka Rizky Semarang. Kemudian tafsir Al-Bayan itu terdiri atas 2 jilid dan setiap jilidnya berisi 15 juz. Jilid 1 membuat tafsiran ayat-ayat Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 15 dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Kahfi ayat 74. Sedangkan jilid 2 membuat tafsiran ayat Al-Quran mulai juz 16 sampai juz 30. Berkenaan dengan latar belakang penulisan kitab Tafsir An-Nur, pada pendahulu juz 1, Tengku Hasbi mengemukakan motivasi menulis kitab tafsirnya ini, antara lain berkenaan dengan perkembangan perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia yang dicintai dalam suasana baru. Kemudian ada juga adanya perhatian yang melebar dan meluaskan perkembangan kebudayaan Islam, perkembangan kitab-kitab, sunnah dan rasul, kemudian kitab-kitab Islam dalam bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian metode teknik penulisan apa yang digunakan oleh Tengku Hasbi dalam menuliskan tafsirnya? Tafsir An-Nur itu mendahului tafsir Al-Bayan yang hanya merupakan karya tafsir yang secara metodologis menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran secara singkat, atau dengan kata lain, sebagai lafaz atau ayat di dalam tafsir An-Nur tersebut tidak terinterpretasi secara tuntas. Karena itu, maka Tengku Hasbi sebagai mufasir tertarik untuk lebih mempertajam makna lafal-lafal ayat Al-Quran, dan ketertarikannya itu terwujud dengan lahirnya tafsir Al-Bayan. Nah, kemudian kedua, faktor eksternal. Yang saya maksud adalah motivasi yang bersumber dari tafsir-tafsir Al-Quran di luar tafsir An-Nur. Nah, dalam hal ini, Tengku Hasbi menyatakan bahwa terjemahan-terjemahan atau tafsir-tafsir yang ada ketika itu masih perlu ditinjau dan disempurnakan. Kemudian tafsir Al-Bayan, karya Tengku Hasbi sebagai salah satu karya tafsir yang menggunakan metode tahlili, tentu memiliki metode penulisan yang memiliki corak tersendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, berdasarkan hal ini dan sesuai dengan hasil bacaan saya, maka tafsir Al-Bayan dapat dikelompokkan sebagai tafsir yang penulisannya terbangun atas corak fikhi. Kemudian kita coba menganalisis tafsir dan juga lokalitas dari tafsir yang ditulis oleh Tengku Muhammad Hasbi. Nah, analisis tafsir ini menggunakan metode muqaron dengan langkah-langkahnya. Tentunya yang pertama itu membandingkan antara ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, kemudian atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama atau diduga sama. Kemudian yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang pada lahirnya terlihat pertentangan antara satu sama lain. Kemudian ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian metode hermeneutika yang dibawa oleh Tengku Hasbi dalam tafsirnya itu di awal dikatakan bahwa dalam penulisan tafsir Al-Bayan menggunakan metode tahlili, ijmali, muqarrar dan maudhu'i. Hal ini merujuk pada teori Al-Farmawi yang banyak dijadikan rujukan peminat kajian tafsir di Indonesia. Namun, jika menggunakan pendekatan kerangka analisis metodologis, menurut Islah Gusmian, ia mengatakan dalam bukunya, dari hermeneutika sampai ideologi, ia mengatakan bahwa teori Al-Farmawi tersebut di samping menyimpan kerancuan dalam arah analisis, juga tidak mampu menyingkap keragaman teknis penulisan dan hermeneutik. Tafsir yang berkembang, apalagi menyingkap ideologi yang terselip di dalamnya, tema-tema serta wacana yang dikembangkan. Kemudian aspek-aspek lokalitas apa saja yang ada dalam tafsir yang ditulis oleh Tengku Hasbi ini. Tafsir Al-Bayan yang juga adalah bentuk perbaikan dari tafsir An-Nur. Tafsir ini juga dibuat oleh Tengku Hasbi agar masyarakat Indonesia bisa memahami tafsir Al-Quran dengan mudah, sehingga Tengku Hasbi menggunakan bahasa Indonesia untuk menyusun tafsir Al-Bayan tersebut, dan diharapkan masyarakat Indonesia yang kekurangan dalam memahami bahasa Arab juga dapat mempelajari tafsir dengan sangat mudah. Nah, dikutip dari tulisan Islah Gusmian bahwasannya secara umum bahasa Indonesia menjadi pilihan dalam penulisan tafsir Al-Quran di Indonesia. Nah, pilihan ini terkait basis pembaca yang lebih luas karena bahasa Indonesia telah dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa, sehingga karya tafsir lebih mudah diakses oleh masyarakat Muslim Indonesia yang beragam latar belakang etnisnya.
Selain yang dilakukan Mahmud Yunus dan Ahmad Hasan sejak era 1930-an dan era berikutnya, tafsir-tafsir di Indonesia ditulis dengan memakai bahasa Indonesia. Misalnya, ada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kemudian ada tafsir An-Nur dan Al-Bayan karya Tengku Hasbi, kemudian tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, dan masih banyak lagi. Tentu di dalamnya terdapat pengecualian, yaitu di samping pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lokal tersebut, terdapat pula karya tafsir yang ditulis dengan memakai bahasa Arab yang di dalamnya menyebutkan kitab An-Nur dan Al-Bayan di deretan sekumpulan tafsir Nusantara. Nah, itulah seputar tentang Tengku Hasbi dan juga tentang tafsir yang ditulisnya, yaitu tafsir Al-Bayan dan juga tafsir An-Nur. Berikut presentasi saya atau sedikit penjelasan saya tentang Tengku Muhammad Hasbi dan juga tafsirnya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.